TNI Richard Tambobolon baru saja selesai dari jam 8.30 sampai dengan hampir jam 12. Rapat awal, karena Bapak Ibu sekalian, pada rapat kabinet paripurna beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden sudah mengumumkan pembentukan Satgas untuk percepatan pemulihan pasca bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Namanya Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, di mana saya diberikan amanah dan juga kepercayaan bersama dengan Pak Richard Tambobolon, masing-masing sebagai Kepala Satgas dan Wakil Kepala Satgas. Kemudian kami melakukan brainstorming awal, rapat awal, yang juga dihadiri oleh Menko PMK, Prof. Pratikno, dan juga Menteri PU, Pak Dodi, serta Pak Seskap, Bapak Teddy Indrawijaya, dan dihadiri oleh PMK, staf dari Bapak Kasum TNI Pak Richard, serta dari salah satu dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, intinya lah kita membaca atau memetakan situasi saat ini. Setelah tanggap darurat beberapa daerah, ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan. Dan kemudian kita juga membicarakan mengenai apa yang akan kita kerjakan dalam rangka melaksanakan tugas ini. Yang pertama lah, kita tahu bahwa ada 52 kabupaten kota yang terdampak, ya, dari 3 provinsi. Nah, dari 52 kabupaten kota yang terdampak ini, sejak awal Bapak Presiden langsung melakukan mobilisasi untuk kecepatan menanggapi keadaan darurat yang disebut tanggap darurat, baik oleh pemerintah setempat, kekuatan setempat, TNI Polri, dari daerah terdampak, juga mobilisasi dari luar daerah, dari pasukan TNI Polri, kemudian Basarnas, BNPB, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian PU, dan Antara, ya, untuk membangkitkan energi, membangun jembatan, akses darat yang paling utama sekali, sambil membantu korban, menyiapkan tenda, dapur umum, percepatan untuk pembangunan akses darat, connectivity, yang semuanya sudah dilakukan lebih kurang lebih dari sebulan. Dan hasilnya saat ini, dari catatan kami dan pengamatan lapangan yang kita rekonsiliasi dengan teman-teman yang lain, saya selaku Mendagri berkoordinasi dengan seluruh gubernur 3 dan bupati wali kota 52, ada 18 daerah yang terdampak di Aceh. Ya. Tolong kalau bisa slide-nya ditampilkan. Di Aceh itu dari 18, 11 itu relatif sudah kembali normal. Yang ditandai dengan pemerintahan, daerah yang terdampak itu berjalan.
beroperasional. Kemudian yang kedua adalah akses connectivity, terutama jalan nasional itu sudah kembali normal juga atau bisa dilalui untuk mobilitas orang maupun barang. Itu sangat penting. Kemudian juga indikator lainnya adalah layanan publik, baik bidang kesehatan, rumah sakit umum daerah, 52 kabupaten kota juga sudah berjalan, terakhir di Tamiang, tapi saya sudah melihat langsung hari Senin yang lalu bersama Menkes sudah jalan, sudah menerima pasien dan lain-lain. Kemudian layanan publik yang lain diantaranya masalah pendidikan ya, sarana pendidikan juga sebagian sudah mulai beroperasi. Dan ekonomi juga menjadi indikator pulihnya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Ekonomi ini ditandai dengan diantaranya lah pasar-pasar itu buka, kemudian toko, restoran, hotel menunjukkan aktivitas ekonomi. Khusus untuk di Aceh ya, ada 7 yang masih perlu kita fokus tanpa 11 daerah lain. Di antaranya lah yang utama Aceh Tamiang. Aceh Tamiang ini apel bersama dengan relawan kesehatan oleh Menteri Kesehatan, saya berdua dan bertiga bersama Menteri UMKM yang kita minta untuk membantu menghidupkan restoran, hotel, kemudian warung, toko, pasar ya, didukung oleh Menteri Perdagangan. Itu Aceh Tamiang yang kedua itu Aceh Utara dan Gayo Luwes. Setidaknya ada 7. Tapi 11 dari indikator yang saya sampaikan tadi, indikator pulih pemerintah ya, kabupaten berjalan atau tidak, kemudian darat untuk mobilitas orang, kemudian juga layanan publik serta aktivitas ekonomi, 11-nya relatif sudah berjalan mendekati baik. Sehingga 7 ini yang perlu kita betul-betul akan secepat-cepatnya kita berikan. Kemudian untuk di Sumatera Utara dari 18 yang terdampak itu ada 16 yang dalam kita saat itu terdampak sudah mendekati normal. Tinggal yaitu
Agam, Padang Pariaman, dan Datar. Yang kita akan berikan perhatian yang khusus tanpa menafikan. Kabupaten, kecamatan maupun desa kita lakukan. Sebagaimana pernah kami sampaikan, jumlah desa yang terdampak itu 1.580. 1.405 di antara itu yang terdampak itu adalah artinya kan itu adalah di Aceh. Sedangkan di Sumatera Utara ada 118 dan di Sumatera Barat ada 40. Kemudian desa juga yang hilang, kami koreksi dari 22 yang hilang. Kemarin hari Selasa saya melakukan rapat Zoom meeting dengan Menteri Sosial, Kepala BNPB, 3 gubernur yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyildi langsung dengan stafnya, kemudian Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi dan stafnya, juga dengan Wakil Gubernur dan stafnya, beserta 52 bupati dan hari Selasa yang lalu. Kemudian Pak Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa di Sumatera Barat tidak ada desa yang hilang. Adalah satu desa yang terisolasi karena jalan daratnya putus. Tapi berkat kerja keras semua pihak, terutama dari TNI yang membangun jembatan, didukung yang lain, Polri, kemudian pemerintah daerah dari Danantara, Menteri PU, semua bergerak sehingga akhirnya satu desa itu sekarang sudah terbuka. Jadi yang hilang adalah 21 saat itu. Nah kemudian tapi Aceh menyampaikan juga ada gampung yang lain yang hilang. Tadinya 13 menjadi 17. Ini akan kita cross check lagi. Apakah hilang betul karena terbawa banjir, longsor, ataukah terisolasi, beda. Ya. Nah, di Sumut masih tetap sama, 8. Jadi ada 25, saya kira jumlah desa yang hilang per hari ini. Tapi kita akan cross check lagi nantinya. Nah kemudian langkah yang kita lakukan paralel memang perhatian untuk membangkitkan atau menghidupkan indikator-indikator pulihnya suatu keadaan pasca bencana. Dan kemudian masih tetap dilakukan upaya untuk akses, memperbaiki jalan-jalan, jembatan. Kalau untuk nasional, menurut Menteri saja yang akan dikerjakan beliau dan sedang dikerjakan, yaitu antara Belangkajeren dengan Kutacane kalau saya tidak salah, jalan nasionalnya. Sementara jalan nasional yang lain di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, jalan nasional sudah terhubung, sehingga akan memudahkan mobilitas orang atau barang, termasuk dukungan-dukungan dari Jeren itu dengan di Gayo Luas ya. Nah kemudian yang lain adalah akan terus mendata dan mendukung untuk pulihnya akses
jalan provinsi. Kan kita tahu jalan itu ada jalan tugasnya dari pemerintahan pusat, tinggal satu aja. Yang kedua adalah jalan provinsi. Itu sebenarnya tanggung jawab provinsi. Di backup oleh kementerian. Kemudian ada jalan kabupaten kota yang memuatan kecamatan, desa-desa. Ini terus dikerjakan oleh Menteri PUPR, TNI, terutama Polri, jembatan pasca hujan lagi, ada juga yang longsor lagi kan. Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan sangat keras sekali, sehingga 52 rumah sakit umum daerah di maksimal, belum maksimal. Yang belum maksimal Aceh Tamiang. Saya meninjau langsung, Menteri Kesehatan sudah menerima pasien, termasuk rawat inap pun sudah. Semua dukungan termasuk peralatan tenis, ada yang rusak, alat MRI, CT scan, yang tenis-tenis semua itu dideploy, didukung dan dikirim relawan-relawan, maksudnya relawan inilah tenaga kesehatan ya, yang di bawah binaan dari Menteri Kesehatan didorong semua, hampir 300 orang untuk memperbaiki sarana kesehatan. Dan itu sekali lagi semua 52 kabupaten kota sudah beroperasi. Sekarang mas ya, untuk sarana kesehatan. Kemudian untuk sarana pendidikan, Menteri Pendidikan Dikdasmen Bapak Profesor Robi Mufti juga sudah menurunkan tim, beliau juga sudah beberapa kali datang. Ini yang sedang dikerjakan oleh beliau untuk bisa dinormalisasi untuk yang sedang terdampak. Selanjutnya adalah kita berusaha mempercepat agar jumlah pengungsi yang ada di tenda-tenda itu berkurang. Caranya adalah kita dengan melakukan pendataan rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Kita memiliki data sementara, tapi data ini juga berasal dari Pemda. Nah, Pemdanya kita minta, saya sudah memimpin rapat langsung hari Selasa yang lalu, khusus mengenai masalah pendataan ini. Dengan, tadi saya sudah sampaikan, Menteri Sosial, BNPB, Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Winnie, 3 gubernur, dan 52 bupati, dan stafnya. Nah, data sementara ini lah seperti yang tadi disampaikan. Ada lebih kurang 76.568 yang rusak ringan, rusak sedang 45.106 lebih kurang, rusak berat 53.432. Totalnya lebih kurang 175.126. Tapi data ini kita ambil dari data bottom up, artinya dari bawah, dari desa, kecamatan, kemudian terakhir di tingkat kabupaten kota, bupati, wali kota. Mereka akan mengeluarkan surat keputusan SK. Dan saya menyampaikan kepada mereka juga, jangan sampai, nggak usah nunggu terlalu sampai lengkap semua. Karena kan ada yang di gunung-gunung, ada yang masih tempat-tempat yang mungkin terpencil. Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap. Kumpulkan SK, setelah itu divalidasi di tingkat kabupaten kota oleh BPS dan
didukung oleh Dukcapil, Kemendagri. Karena data-data penduduk Indonesia itu ada servernya Dukcapil. Dukcapil Kemendagri sudah menurunkan 9 tim. 3 tim di Sumbar, 3 tim Sumut, 3 tim di Aceh. Peralatan yang rusak untuk Dukcapil itu ada di Aceh 3 tempat, yaitu di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Sementara tempat lain, daerah lain, termasuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Dukcapilnya berjalan, sehingga bisa melakukan validasi. Nah, kecepatan inilah saya minta betul kepada hari Selasa yang lalu. Setelah sampai di Bupati, Bupati mengeluarkan SK setelah validasi ya, dengan BPS, Dukcapil, dan kemudian Polri dan Kejaksaan. Nanti SK dibuat oleh Kepala Daerah Bupati, Wali Kota, yang juga ditandatangani oleh Kajari dan Kapolres. Setelah itu data diserahkan kepada provinsi. Provinsi tidak perlu melakukan validasi lagi, karena akan lama, panjang, cukup sampai tingkat kabupaten kota. Nanti data itu diserahkan semula kepada BNPB dan Mensos, karena dua-duanya punya skema pembiayaan. Tapi diserahkan kepada Satgas sekarang, dengan dibentuknya Satgas ini. Dan setelah itu saya meminta kepada BNPB yang sudah tervalidasi ini untuk segera dibayarkan 15 juta untuk yang rusak ringan, 30 juta untuk yang rusak sedang. Nah, untuk yang rusak berat, ini kalau 2 ini saja sudah dibayarkan, kita harapkan mereka bisa kembali, tidak di tenda, punya modal, punya uang untuk memperbaiki, merenovasi rumahnya masing-masing. Nah, untuk yang rusak berat ini, mereka punya 2 opsi. Opsi pertama adalah disiapkan hunian sementara yang kemarin dibangun oleh Danantara, diantaranya sudah 600 yang di Aceh Tamiang. Totalnya sekitar 15.000 dari Danantara saja. Belum yang dari APBN dan juga ada yang gotong royong. Ya. Ada non pemerintah yang menyiapkan juga. Itu opsi 1 di Huntara, hunian Huntara. Opsi 2-nya adalah mereka diberikan dana, namanya DTH, dana tunggu hunian. Mereka dengan dana itu mereka bisa sewa 650.000 per bulan, diberikan sebanyak 3 bulan. Dan kemudian bisa juga uang itu dipakai, mungkin mereka pakai, diserahkan, tapi mereka tinggal di rumah keluarganya. Kalau mereka nyaman di situ, terserah opsinya. Dan kemudian diberikan juga dukungan dari Kementerian Sosial bagi yang di Huntara tadinya, hunian sementara, itu untuk peralatan perabotan ya, 3 juta, dan untuk bantuan stimulus ekonomi itu 5 juta bagi mereka. Tapi ini sedang kami usulkan juga supaya yang rusak sedang, kemudian yang rusak sedang ini diberikan juga bantuan untuk perabotan dan ekonomi yang totalnya 8 juta. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah kita kecepatan untuk data tadi. Nah, kalau data ini bisa rusak ringan sedang terutama sudah diterima, kalau boleh lihat datanya, daerah-daerah mana saja yang sudah mengirimkan. Nah, ini daerah yang sudah mengirimkan. Ya, di Aceh itu ada
18 sudah mengirimkan, kecuali 2 yang belum, Aceh Besar dan Aceh Singkil. Ini yang kita kejar datanya. Kalau yang di Sumatera Utara sudah 100%. Asahan tidak mengajukan. Kenapa? Karena Asahan mengatakan kami hanya terdampak, kami bisa atasi. Saya menyampaikan hormat saya kepada Bupati Asahan yang sudah bisa menangani sendiri. Ya, mungkin dampaknya nggak terlalu berat di sana dan cukup dengan APBD-nya. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Barat juga sama. Dari 16 ada 4 yang tidak, yang lain sudah mengirimkan data. Yang 4 belum, yaitu Mentawai, Solok Selatan, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Ketika kita tanya, yang mereka mengatakan, bupatinya mengatakan bahwa mereka sama, tidak terlalu berat terdampaknya dan bisa diatasi oleh APBD mereka. Kami ucapkan terima kasih kepada para bupati yang bisa menangani sendiri, ya, karena dampaknya nggak terlalu berat gitu. Nah, bagi yang sudah mengirimkan ini, kami tinggal masuk tahap validasi, diserahkan, dan kalau kita bisa membayarkan ringan sedang ini dibayarkan, mereka kembali, jumlah mereka di pengungsian jauh berkurang. Sebagaimana data tadi. Tolong datanya yang ringan sedang berat tadi. Ya, itu hampir 60-70%. Jadi dari data yang BNPB yang bagian bawah. Yang atasnya adalah versi kantor Kementerian PKP. Jadi lebih kurang hampir 120.000. Itu sudah nggak ada lagi nanti di pengungsian. Tinggal yang rusak berat. Kalau sebagian diberikan data tunggu hunian, mereka juga bisa kontrak. Sehingga jumlah yang di tenda itu kalau sudah disampaikan uang bantuannya oleh BNPB itu akan jauh berkurang. Nah, yang berikutnya lagi adalah mengenai daerah-daerah yang masih terdampak ini. Rencananya kita akan menambah jumlah pasukan atau tenaga. Ini sudah masuk ke door to door. Jadi jalan-jalan kan rata-rata sudah cukup baik ya, bersih. Nah, jalan-jalan kabupaten, jalan desa, lorong-lorong, rumah-rumah, ya, ini yang masih terdampak. Ini perlu kekuatan besar. Saya sudah mengusulkan kepada Bapak Kapolri, beliau akan mengirimkan tambahan pasukan. Pak Panglima juga kami meminta kemarin ya, pada waktu di Hambalang juga akan menambah pasukan lagi. Kemudian juga saya juga mengajak teman-teman menterian, lembaga yang memiliki sekolah kedinasan juga untuk bergerak. Seperti Kemendagri sudah mengirim IPDN ya, sebanyak dengan ASN hampir 1.200. Ini juga cepat untuk membersihkan kantor-kantor pemerintah, terutama Tamiang itu dinas-dinasnya juga nggak jalan karena masih berlumpur. Nah, sehingga ini sudah hari keempat mereka di sana, sudah banyak yang kantor dinas yang sudah bersih. Nah, sudah ada juga yang menyambut, yaitu Badan Pusat Statistik. Kepala BPS akan mengirimkan 500 dalam rangka percepatan pendataan sambil bantu bersih-bersih kantor BPS yang rusak macamnya. Kemudian dari Kementerian KKP saya juga mengucapkan terima kasih KKP karena akan mengirimkan 2.000 dari siswa sekolah kedinasan KKP dari 6.000 ya. 6.000 itu 2.000 mau dikirim. Mereka akan ikut semacam kuliah kerja nyata KKN. Kalau di Akademi TNI, Polri semacam Laksitarda gitu. Jadi masuk kurikulum, biayanya pun dari biaya masing-masing. Itu kalau kita lagi merekap seolah kedinasan mana lagi ya, yang akan memberangkatkan siswa-siswanya yang sehat-sehat, yang muda-muda. Karena ini memang banyak kegiatan fisik, tapi perlu kemampuan teknis.
Ya, misalnya KKP, tambak-tambak yang mungkin rusak, daerah pesisir yang mungkin rusak, itu mempraktekkan. Kita undang juga, makin banyak makin bagus, makin cepat juga akan bisa bersih dan bisa beroperasional semuanya. Kemudian yang lain adalah masalah anggaran untuk selain dana bantuan sosial, usulan dari kepala-kepala daerah yang terdampak yang bisa yang mereka terpengaruh dan kemudian tidak bisa bekerja, misalnya karena sawahnya, warungnya rusak dan lain-lain, ya, itu mereka mengusulkan untuk dimasukkan dalam daftar penerima bantuan sosial Kemensos, baik dalam bentuk PKH, program keluarga harapan, termasuk juga PBI yang program bantuan iuran untuk BPJS, sehingga mereka bisa ke fasilitas kesehatan tanpa bayar. Dan PKH tadi juga penting, kalau nggak salah 600-an ribu ya per bulan. Nah ini penting juga kalau seandainya mereka bisa masuk dalam daftar itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari hasil clearing survei data oleh BPS yang disebut dengan data sen, DT-sen, data tunggal sosial ekonomi nasional yang berbasis pada data Dukcapil, survei dilakukan oleh BPS, ya, program PKH itu ada lebih kurang 3,97 juta yang bisa di-clearkan, ya, dan itu bisa di-clearkan itu misalnya orangnya sudah meninggal, ada orangnya yang sudah naik kelas, dia menjadi ASN atau menjadi anggota TNI Polri. Nah ini lebih kurang kalau bisa nanti yang terdampak ini diberikan bantuan sosial langsung tunai BLT, ya, dalam daftar PKH tadi, terutama yang untuk mengambil alih yang sudah terclear up 3,97 juta itu, kalau misalnya 200 sampai 500 ribu dari daerah bencana ini bisa diberikan, itu akan sangat membantu mereka untuk kehidupan, sekaligus juga untuk membuat daya beli mereka. Sehingga restoran, warung, segala macam yang buka-buka, yang didorong oleh UMKM, Kementerian UMKM dan Menteri Perdagangan dan pemerintah daerah, ataupun inisiatif sendiri, itu ada yang membeli, kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya adalah pembentukan Pusko. Pusko akan dibuat dua, Pusko untuk pemulihan bencana ini. Satu adalah di Jakarta, tempatnya tempat ini. Inilah kantor Pusko untuk pemulihan bencana di tingkat nasional. Ya, di sini nanti ada PIC, ya, point in charge, person in charge, point of contact dari perwakilan kementerian lembaga yang akan kita lihat nanti dalam kepres. Kementerian mana, lembaga mana yang tergabung, nanti ada petugasnya yang dari tiap-tiap KL itu bertugas di sini setiap hari untuk melakukan rapat. Nanti ada kepala puskonya di sini. Tiap hari melakukan rapat, evaluasi apa saja kegiatan dari tiap-tiap kementerian lembaga dan kemudian apa yang sudah dikerjakan di lapangan untuk dilakukan briefing setiap hari, daily brief di tempat ini atau mungkin di tempat di sebelah gitu. Pusko ini akan diawaki 24 jam oleh tim yang kita bentuk, ya, untuk menampung informasi-informasi dari kementerian lembaga maupun dari daerah-daerah. Kurang apa gitu. Kemudian Pusko pusat, pemerintah pusat yang kedua adalah di Banda Aceh.
nanti kita akan, kenapa di Banda Aceh? Karena memang yang paling berat terdampak dari 3 provinsi. Banda Aceh juga nanti ada poin person in charge PIC dari tiap-tiap kementerian lembaga. Tugasnya adalah untuk menerima informasi-informasi juga yang mungkin lebih teknis, lebih spesifik. Nah, kemudian kita juga akan meminta tiap-tiap daerah ini, 3 provinsi ini membentuk satgas. Demikian juga kabupaten kota membentuk satgas. Sub-satgasnya dari satgas pemerintah pusat. Sub-satgas di tingkat provinsi, sub-satgas di tingkat kabupaten kota yang terdampak. Untuk satu, memberi masukan apa saja yang mereka perlukan. Apa saja problem yang mereka hadapi untuk kita lakukan langkah cepat untuk solusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Sambil juga menjadi sarana komunikasi, point of contact komunikasi kita kepada satgas-satgas di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ya, otomatis pembina utamanya adalah para kepala daerahnya. Kepala daerahnya bisa nunjuk saja misalnya BPBD atau badan penanganan bencana daerahnya, atau mungkin salah satu asistennya sebagai ketua yang akan memantau dan mengkoordinir penanganan bencana di daerah masing-masing. Kemudian kita juga selain Pusko ini juga akan ada media center 2, kita buat 2 ya. Satu adalah media center di sini, di kantor ini, di Pusko ini, yang akan memberikan informasi kepada media setiap hari. Nanti mungkin seminggu sekali akan dilakukan press release setingkat ya weekly briefing istilahnya. Ya, setiap minggu oleh setingkat menteri. Seperti yang di Halim. Nah itu kira-kira untuk masalah media, termasuk juga yang di Aceh kita mau bentuk juga media center juga. Ya, untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan termasuk yang di Aceh. Kemudian yang lain adalah kita tetap pada paralel ya, melakukan juga langkah-langkah untuk mengklirkan sungai-sungai, terutama muara-muara, kuala-kuala. Bapak Menhan serta Wakil Panglima TNI didukung oleh PU dan Antara, ini ada tim tersendiri yang menangani itu dengan menggunakan alat-alat khusus untuk membersihkan kuala-kuala ini. Kenapa? Karena kuala-kuala ini banyak sekali sedimen, lumpur dan lain-lain, kayu, sehingga ini bisa dibersihkan, dikelirkan, diperdalam. Karena kalau tidak cepat dilakukan, kuala ini ngeblok aliran sungai yang mau ke laut. Sehingga kalau terjadi hujan sedikit dia akan tumpah airnya ke samping kiri kanan, termasuk pemukiman masyarakat. Nah ini paralel dikerjakan, sekali lagi Bapak Menhan ya, kami sudah berdiskusi dengan beliau, juga Wakil Panglima yang diberi tugas, kemudian didukung oleh Kementerian PU dan Antara, semua bekerja keras untuk mengklirkan sedimen-sedimen. Kemudian yang lain adalah tetap kita memberikan dukungan, bantuan kepada
masyarakat yang masih di daerah-daerah yang masih terpencil, yang mungkin akses daratnya belum begitu terbuka. Yang kita catat sementara ini Gayo Lues, jalan menuju kampung-kampung tertentu masih kesulitan, darat-daratnya memang medannya berat, ya. Masih dilakukan dropping menggunakan udara, logistiknya, makanan, beras dan lain-lain. Tapi stok beras di Aceh, ya, kami dapat informasi dari Dirut Bulog, juga dari Bapak Mentan, Pak Amran sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, itu cukup untuk 6 bulan ke depan kalau untuk beras. Memang terjadi kenaikan harga dari data inflasi. Kebetulan saya tiap minggu rakor inflasi dengan Pak Sekjen, Pak Tomsing, dengan berbagai pihak, ya, dan semua daerah. Kita melihat ada terjadi kenaikan harga di Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ya, ini sebagaimana data ini. Aceh 6,71%, Sumbar 5,15%, Sumut 4,66%. Bahkan di tingkat kabupaten, Aceh Tengah itu yang tertinggi. Dari 416 kabupaten kota se-Indonesia. Aceh Tamiang 7,13%, Pasaman Barat, itu daerah Sumatera Barat, ya. Malabo, kemudian untuk kota, itu yang tertinggi adalah Gunung Stoli. Oleh karena itulah saya mau menyampaikan kemarin kepada Bapak Mentan, Kepala Badan Pangan dan Dirut Bulog, agar menambah supply. Kalau beras relatif aman sebetulnya, cukup karena kita swasembada. Stok kita sangat cukup. Masih 3,2 juta ton beras. Itu di luar yang swasta. Nah, yang perlu penambahan itu adalah sebagaimana dalam data yang kami terima dari BPS, terutama lah telur ayam ras, kemudian daging ayam ras, minyak goreng, itu yang utama. Yang perlu didorong ditambah di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara, dan lebih spesifik di daerah-daerah yang terdampak tadi, termasuk diantaranya Nias, karena Nias itu suplai utamanya dari Sibolga, jalan darat, jalan laut Sibolga. Nah, sehingga saya sudah nyampaikan kepada Bapak Amran Sulaiman, tolong didorong di Aceh, di daerah-daerah yang terdampak berat tadi, juga daerah lain, kemudian juga di Sumatera Barat dan Sumatera Utara bagian barat. Kalau di Sumatera Barat ini terutama bagian utaranya, Agam, Pasaman, Tanah Datar, gitu ya. Ditambah tadi satu lagi, Nias. Terutama Gunung Stoli menempati angka 10,84%. Banda Aceh 6,1%. Sibolga 5,62%. Lok Semawe, ya, 98 kota Indonesia, sebagian itu 10 terbesarnya adalah yang tertinggi inflasi, kenaikan harga barang jasa itu di daerah-daerah itu, daerah-daerah yang terdampak bencana. Nah, kalau didorong dengan komoditas-komoditas yang kami sebutkan tadi, ya, maka inflasi otomatis akan turun. Kita tahu bahwa inflasi kita sedikit naik dari 2,72% menjadi 2,92%. Ini masih aman karena threshold target kita tertinggi adalah 3,5%. Tapi ya kita tahu bahwa faktor pendorongnya bukan hanya karena bencana, tapi juga karena ada Nataru kemarin, transportasi naik, demand tinggi karena orang masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan, ada yang mungkin untuk merayakan Natal, Tahun Baru. Itu setiap tahun memang setelah Nataru pasti akan naik. Sama seperti Lebaran pasti akan naik.
Nah, ini yang langkah kita adalah mengenjot di daerah-daerah yang terjadi kenaikan, termasuk daerah bencana ini, dengan tambahan supply. Nah, kira-kira itu rekan-rekan sekalian, rapat kita. Jadi nanti rapat berikutnya nanti begitu kepresnya sudah selesai, kita akan segera rapat lengkap dengan semua yang tergabung, kementerian lembaga yang tergabung dalam kepres untuk percepatan pemulihan, rekonstruksi rehabilitasi. Hari ini. Silakan kalau ada bertanya. Selamat siang Bapak. Tifal dari Kompas TV, Pak, mau penegasan saja. Tadi kan dalam catatan ada 25 di 6 kabupaten di 3 provinsi terdampak bencana yang statusnya hilang begitu Pak ya, akibat bencana ini. Sehingga butuh waktu pemulihannya berapa lama untuk proses hunian, kemudian memperbaiki lingkungan sosial mereka termasuk fasilitas penunjang yang ada di sana, karena melihat kebutuhan-kebutuhan dasar dan memperbaiki lingkungan itu juga butuh waktu, sehingga sebetulnya untuk memperbaiki itu targetnya untuk Satgas ini bekerja terutama untuk memperbaiki lingkungan kampung yang hilang itu bisa berapa lama hitung-hitungannya Pak? Terima kasih. Ya, kalau hilangnya itu memang sudah tidak bisa lagi, otomatis kan harus direlokasi. Mereka harus dipindahkan dan kita akan tentu harus nyari tempat untuk relokasi desa itu. Atau mungkin kedua, bisa saja yang bersangkutan tidak ingin relokasi, tapi dia pindah ke tempat yang dia pilih sendiri. Kalau yang dipilih sendiri, otomatis dia akan diberikan biaya, ya, indeksnya kalau bangun sendiri ya 60 juta diberikan. Ditambah dengan 3 juta untuk perabotan, 5 juta lagi untuk ekonomi. Tapi ada saran juga dimasukkan dalam daftar PKH setidaknya 6 bulan. PKH artinya bantuan langsung tunai selama 6 bulan. Nah, ini sedang dalam pendataan bagi kita. Tapi otomatis untuk daerah-daerah yang desa-desa yang hilang ini, kalau memang secara geologis rawan, ya jangan di situ lagi. Kan hilangnya itu bisa saja terjadi longsor atau terjadi banjir bandang, ya. Kemudian sudah kering. Tapi kalau kembali ke situ lagi, mungkin kalau ada kejadian lagi, mudah-mudahan enggak, bisa rawan lagi. Oleh karena itu sebaiknya memang direlokasi. Nah, relokasi ini memerlukan tempat, memerlukan waktu juga untuk proses itu ya. Jadi ya kalau kita tentunya ingin secepat mungkin koordinasi dilakukan. Kalau bisa sebelum 3 bulan kita lakukan. Tapi kita target pembangunan untuk Huntara kan lebih kurang hunian sementara. Bagi yang hilang lain-lain kan 3 bulan. Setelah itu, sambil paralel dengan itu pembangunan hunian tetap. Nah, mengenai hutap ini ada 3 skema. Skema pertama lah melalui APBN, hunian tetap itu nanti koordinator utamanya lah Menteri PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Didukung oleh Danantara dan juga ada yang gotong royong. Oh ya, mohon maaf, saya menerima dulu WA dari Menseknek. Kami persilakan mungkin kalau Pak Richard mau jawab dulu ya. Tes. Terima kasih Bapak Ketua.
dalam hal ini Bapak Mendagri. Jadi untuk target waktu ini terus berproses secara paralel. Yang disampaikan Bapak Ketua tadi bisa juga dia kembali asalnya, dan juga nanti akan ada disiapkan tempat oleh pemerintah daerah, dan tempat ini juga akan ada asesmennya dari kementerian terkait dan jaminan bahwa tempat-tempat atau relokasi rumah-rumah yang baru ini, tempat yang baru ini memang dipandang dan diyakinin atas asesmen dari kementerian lembaga terkait itu aman. Untuk target waktunya nanti ini sambil kita berproses. Karena kegiatan ini tentu ada fase-fasenya, ada tahap-tahapnya di mana akan dilakukan oleh Satgas menyesuaikan dengan tahap itu. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Izin, Bapak mau nambahkan lagi tadi, melanjutkan lagi dari pertanyaan tadi. Saya Amir dari IDN Times. Bapak berarti untuk 25 desa ini upaya rekonstruksi pembangunan ulang terhadap 25 desa itu berarti memang sudah dipastikan tidak bisa dilakukan ya? Atau seperti apa? Karena kan mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan identitas, kehilangan data kependudukan dan sebagainya. Apakah negara juga tidak akan mengupayakan itu terwujud lagi begitu bagi masyarakat terdampak? Dan kemudian juga dampak dari bencana ini kan tadi disebutkan ada sejumlah pemerintahan di tingkat desa, di tingkat kabupaten kota juga terdampak ya. Ini itu rekonstruksinya sejauh ini seperti apa dan targetnya kapan mulai pemerintahan itu bisa berjalan lagi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari media mana? IDN Times, terima kasih. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua dan oleh Pak Mendagri, ini kan sudah ada mobilisasi ya. Mobilisasi saat ini masuk di dalam tahap mulai ada pemulihan, pembersihan, akses mulai terbuka, ada door to door. Nah, berangkat dari door to door itulah, maka ada sekolah-sekolah kedinasan, kemudian nanti dari ada taruna dari Akmil, AU, AL, dan juga Akpol yang akan melakukan Citarda. Inilah nanti akan dilakukan door to door pastinya. Kalau memang tempat itu dianggap memang sudah rawan bencana, tentunya tidak tinggal di situ. Tapi yang menentukan itu rawan bencana atau tidak tentunya para ahli atau dari kementerian lembaga terkait. Itu mungkin jawaban dari kami. Terima kasih. Satu lagi memang kami juga sudah minta bantuan dan salah satunya akan masuk dalam Satgas ini yaitu BRIN, ya, Badan Research Indonesia ini juga akan melakukan kajian ditambah dengan BIG, Badan Informasi Geospasial, salah satu anggotanya ya, untuk nanti melihat apakah struktur tanah, lokasi, baik yang hilang maupun yang longsor-longsor lain itu masih layak enggak untuk dibangun di situ. Kalau enggak layak lagi ya direlokasi. Dan Bapak Presiden sudah menyampaikan perintah sangat jelas sekali, gunakan tanah-tanah pemerintah. Jadi baik itu pemerintah pusat maupun tanah pemerintah daerah, termasuk juga tanah-tanah yang menjadi milik pemerintah tapi dikuasai swasta, sebagian mungkin bisa dipakai untuk relokasi, misalnya HGU misalnya. Seperti di Tamiang. Tamiang itu kami rapat dengan Bupati, dengan Forkomi dari sana, itu ada beberapa lahan-lahan sawit ya yang ada di dekat-dekat kota. Di sana yang sudah dikomunikasikan juga kepada pemegang HGU-nya, mereka sanggup untuk melepaskan sebagian. Ada yang 50 hektar, ada yang 100 hektar, 75 hektar, 25 hektar, dilepaskan, artinya dikembalikan kepada negara untuk digunakan untuk hunian atau untuk relokasi. Yang lain? Cukup, kalau nggak ada makasih banyak nih. Pak izin Pak, saya Naufal dari tirto.id. Ini kan untuk salah satu upaya rekonstruksinya itu membersihkan sisa-sisa lumpur dan juga puing-puing dan batang-batang kayu yang berserakan gitu ya Pak. Nah, itu salah satunya kan Pak Presiden kemarin bilang opsinya adalah menjual sisa-sisanya itu ke pihak swasta karena ada pihak swasta yang tertarik juga gitu Pak. Nah, ini untuk
masalah sisa-sisa lumpur, kayu dan sebagainya ini untuk memulai proses rekonstruksi itu udah ada pembahasan belum Pak dengan Satgas Kuala yang dipimpin Pak Menhan itu mungkin akan seperti apa nanti sisa-sisa puing-puing ini akan dikemanakan dan seperti apa proses pembersihannya gitu Pak? Kalau yang untuk lumpur, diskusi kami dengan Pak Menhan, beliau ingin agar ini digunakan sebagai tanggul. Tanggul karena kan ini banyak yang tanggul yang sudah sungai, kemudian sedimen, ya otomatis dangkal. Kalau ada hujan dikit dia tumpah ke kanan kiri ke pemukiman warga. Nah ini dikerok, kemudian dijadikan tanggul di kiri kanannya. Saya belum dapat informasi yang pasti. Ada yang dengar informasi, ada yang katanya ada yang mau membeli lumpurnya. Saya belum dapat informasi yang pasti A1 ya dalam bahasa kita itu belum. Tapi Pak Menhan berpendapat menyarankan supaya lumpurnya dipakai untuk jadikan tanggul untuk memperkuat, jangan sampai nanti kalau ada banjir air lagi kemudian tumpah ke kiri kanan gitu. Kalau untuk pemanfaatan kayu itu lebih banyak mungkin diprioritaskan untuk pembangunan rumah-rumah hunian tetap nantinya itu. Di samping itu juga masih sudah sekarang pun sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya sudah melihat sendiri di Langkahan yang berat juga Longkop ya, yang banyak kayu-kayu itu sudah banyak dipakai masyarakat untuk ada yang memperbaiki rumahnya, dipotong-potong, ada yang juga yang untuk bangun pagarnya, kemudian juga untuk perbaikan masjid, untuk perbaikan sekolah, dan sarana-sarana publik lainnya. Saya kira itu. Gelondongan itu Pak. Terima kasih. Iya, prinsipnya sesuai prosedur lah. Artinya kayu-kayu itu sedapat mungkin digunakan kembali untuk kepentingan pembangunan ini, untuk rehabilitasi rekonstruksi ini, ya dimaksimalkan seperti itu. Cuma prosedurnya jangan sampai melanggar, jangan sampai nanti dipotong-potong terus dijual untuk komersial. Kira-kira seperti itu. Pak, satu lagi, kemarin kan dari Wagub Aceh itu juga meminta agar perpanjangan untuk haji itu diperpanjang ya Pak. Kalau dari Bapak sendiri ada koordinasi? Apa yang berpanjang? Untuk pelunasan biaya haji ya. Karena warga terdampak itu juga terdampak juga Pak untuk keberangkatan haji. Ada koordinasi dengan Kementerian Haji nggak Pak untuk ini? Untuk perpanjangan pelunasan biaya haji bagi warga terdampak di Aceh khususnya? Oh, saya belum dapat informasi. Saya akan tanyakan nanti kepada Pak Padullah, Pak Wagub. Nanti hari Sabtu saya akan ketemu. Saya akan ke Aceh. Saya akan tanyakan apa betul ada usulan itu. Dan kemudian nanti saya akan koordinasikan dengan Kementerian Haji. Saya belum bisa menjawab sekarang. Oke, makasih banyak. Ini press release pertama dari Satgas ini Prana. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, nanti mungkin mulai minggu depan akan mendapatkan daily brief seperti ini dari tim yang ada di sini, dan seminggu sekali akan dari tingkat menteri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.